Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hadi Nugroho, asal institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Iksan Medical Center Bintaro yang terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya, yaitu DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Biostatistik dengan bobot sebesar 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat dan luaran yang diharapkan pada mata kuliah Biostatistik. Biostatistik adalah salah satu ilmu dasar yang perannya antara lain membantu dalam merancang penelitian dan juga analisis data hasil penelitian. Mata kuliah ini sangat membantu dalam mewujudkan visi dan misi program studi S1 Keperawatan dan Nurse Stikes IMC Bintaro. Karena dengan memanfaatkan ilmu statistik, kajian terkait dengan masalah kesehatan, khususnya keperawatan, lebih tereksplorasi, yang hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan juga keperawatan. Ruang lingkup biostatistik meliputi statistik peri kehidupan, seperti fertilitas, kelahiran, mortalitas, dan juga morbiditas. Lalu ada pelayanan kesehatan, demografi, lingkungan, dan juga gizi. Sebagai salah satu kompetensi wajib, mata kuliah ini sangat berperan dalam pengembangan ilmu kesehatan, khususnya keperawatan. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa secara khusus diarahkan untuk mampu memahami konsep dan menganalisa data penelitian, baik secara mandiri maupun berkelompok. Secara umum, melalui mata kuliah ini, mahasiswa juga diharapkan untuk dapat menerapkan pemikiran yang logis, kritis, dan juga sistematis, bertanggung jawab dengan keahliannya, serta memformulasikan masalah dan penyelesaiannya secara mandiri dan juga berkelompok, serta menyampaikan pemahamannya kepada pihak lain, dalam hal ini adalah masyarakat. Lalu, luaran yang diharapkan melalui mata kuliah biostatistik, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan menerapkan biostatistik sebagai salah satu alat bantu dalam merancang percobaan dan menganalisis data penelitian, baik yang secara deskriptif maupun analitik. Topik-topik yang diajarkan seperti pengantar biostatistik, kemudian ada sajian statistik, probabilitas, dan distribusi probabilitas. Lalu ada distribusi sampling, estimasi, perancangan uji hipotesis, uji beda 2 min dan lebih dari 2 min, serta analisis data proporsi, uji chi kuadrat, uji korelasi dan regresi, serta metode penarikan sampel. Dalam mata kuliah ini, ada 3 referensi buku yang saya gunakan. Pertama, ada buku statistik kesehatan karangan Bapak Sutanto Priyo Hastono dan Ibu Lukni Sabri. Kemudian ada Muhammad Sofiuddin Dahlan, statistik untuk kedokteran dan kesehatan. Lalu ada Statistik for Dummies yang dikarang oleh Ibu Deborah J. Ramsey. Selanjutnya, saya akan menyampaikan metode pembelajaran saya yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai delivery. Delivery yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan. Ada 2 pendekatan atau teknik yang digunakan, yaitu dengan menggunakan textbook, dan yang kedua dengan memberi kasus atau contoh kasus untuk dikerjakan. Yang kedua, saya akan berbicara mengenai interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di kelas. Pada setiap pertemuan, saya selalu mendorong siswa untuk aktif di kelas dengan cara bertanya maupun mengungkapkan isu-isu faktual yang terkait dengan mata kuliah, sehingga kelas menjadi interaktif dan berjalan secara 2 arah komunikasinya.
Selain itu, untuk mendukung kelas, saya juga membuka diskusi di luar kelas dengan berdiskusi melalui Google Classroom, Telegram, maupun WhatsApp. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang metode saya, yaitu tadi assessment. Assessment yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa saya. Pada setiap awal perkuliahan, saya akan memberikan dan menjelaskan kontrak perkuliahan yang akan disepakati bersama antara dosen dan juga mahasiswa. Dalam kontrak tersebut, memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa tahu di awal dan dapat mempersiapkan strategi yang tepat dalam mengikuti mata kuliah yang saya ampu, agar mereka mampu mendapatkan hasil yang memuaskan. Berikut ini, saya akan berikan cuplikan video dari pembelajaran saya menggunakan aplikasi Zoom sebagai sarana media pembelajaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman mahasiswa semua. Berjumpa lagi pada pertemuan kita pada hari ini, siang hari ini yang cerah. Secara hati saya bertemu dengan teman-teman mahasiswa semua. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut masing-masing agar kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa menurut agama masing-masing, dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Oke. Well, hari ini pertemuan terakhir mata kuliah statistik. Kita akan ngomongin tentang sampling. Kita ngomongin tentang sampling atau teknik pengambilan sampel. Ya. Pertemuan yang lalu kita ngomongin tentang regresi logistik. Ya, regresi logistik, di mana kita kemarin tahu ada bedanya nanti antara regresi linear dengan regresi logistik itu bagaimana gitu ya, kemudian juga cara melakukannya bagaimana ya, perhitungannya, kapan kita pakai perhitungan regresi logistik untuk perbandingan resiko dengan membandingkan antara kelompok terpapar dan tidak terpapar, maupun bisa menggunakan eksponensial pangkat beta gitu ya. Kalau studinya longitudinal, seksional, cohort, itu pakainya tadi membandingkan antara kelompok terpapar dan terpapar. Kalau studinya retrospektif atau case control, kita pakainya eksponensial pangkat beta untuk mengetahui nilai resikonya. Oke, saya rasa itu recap pada pertemuan kemarin. Pertemuan hari ini sampling, kita ada beberapa pokok bahasan ya. Oke, sebentar saya share screen dulu ya. Oke. Sebelumnya, apakah sudah terlihat jelas di layar teman-teman mahasiswa? Sudah ya? Oke. Mulai ke slideshow ya. Baik, ini metode penarikan sampel ya. Pokok bahasannya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Pertama, ngomongin tentang pengetahuan populasi dan sampel. Kedua, tentang alasan penarikan sampel. Ketiga, dengan syarat-syarat sampel yang baik. Keempat, ngomongin tentang kerangka sampel atau sampling frame. Kelima, tentang penarikan sampel baik acak maupun acak. Lalu ada bias dalam penelitian. Ya, jadi ada 6 ini. Dan teman-teman ini juga bisa ngecek nanti apakah sesuai dengan RPS atau tidak, kita cek ya. Jadi tujuannya itu teman-teman semua bisa mengerti apa itu populasi sampel, tahu kalau saya harus melakukan penarikan sampelnya bagaimana nih, gitu ya. Apakah saya mau di random atau tidak random, gitu ya. Kemudian juga tahu titik-titik poin apa saja yang bisa menyebabkan bias dalam penelitian. Oke, next ya. Oke, kalau kita ngomongin tentang populasi dan sampel, ya, kita ngomongin sampling atau teknik pengambilan sampel, kita harus tahu dulu populasi dan juga sampel. Apa sih itu populasi dan sampel? Populasi ya adalah keseluruhan unit analisis yang karakteristiknya akan diduga. Ya. Anggota unit populasi disebut dengan elemen populasi. Ya.
Sebagai contoh, individu penderita penyakit TBC, virus HIV, hasil produk sawah, dan polutan di suatu industri. Nah, itu disebut dengan tadi elemen populasi ya. Nah, itu. Populasi adalah seluruh unit analisis yang karakteristiknya akan kita ubah. Dalam suatu penelitian mungkin hanya terdapat satu macam unit analisis, tetapi dapat juga lebih, gitu ya. Nanti populasi dapat dibagi lagi menjadi populasi sampling dan populasi sasaran atau target, gitu ya. Lalu yang kedua, kita kalau ngomongin sampling atau pemilihan sampel, kita juga ngomongin soal sampel. Sampel itu apa sih, gitu ya? Sampel itu adalah bagian dari populasi yang ciri-cirinya diselidiki atau diukur, gitu ya. Unit sampel dapat sama dengan unit populasi, tapi dapat juga berbeda. Jadi, apa tuh maksudnya, Pak? Gitu ya. Nah, unit sampel dapat sama dengan populasi, tapi dapat juga berbeda. Contohnya gini, misalnya kita mau melakukan unit analisis kita, penelitian adalah bayi berumur 3 tahun. Bukan bayi lah ya, anak di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun ya, berumur 3 tahun. Nah, kita mau meneliti tentang kebiasaan makannya nih, ya, kebiasaan makannya. Nah, kita tidak mungkin tanya observasi terus-menerus, ya. Kita bisa melakukan observasi terus-menerus, tapi misalnya memberatkan, kita bisa lakukan dengan teknik pakai instrumennya kuesioner, gitu ya. Tapi kita nggak bisa tanya si anak, gitu ya, karena si anaknya masih belum pandai berbicara, ya. Terus siapa dong yang mau kita tanya? Yang mau kita tanya otomatis adalah walinya, dalam hal ini adalah ibunya. Nah, jadi seperti itu tuh. Jadi unit sampel bisa sama dengan unit populasi, tapi bisa juga beda. Nah, yang berbeda nih kayak tadi nih, ya. Sampel kita tuh sebenarnya ke anak usia 3 tahun loh, di bawah 3 tahun loh. Tapi karena dia belum bisa berkomunikasi dengan baik, ya, subjek penelitian kita, maka kita ambil walinya, ya, untuk mendapatkan informasinya, gitu. Nah, terus alasan memberikan sampel, ngapain sih kita ngambil sampel? Pertama itu karena kalau kita ambil seluruh populasi, ya, ngambil dalam satu populasi, maka amat sangat banyak, ya, penelitian kita ya. Sementara kalau kita punya waktu terbatas, itu akan sulit, gitu ya. Yang pertama, kalau populasi itu besar, jadi kita harus menyederhanakannya gimana? Ya udah, kita lakukan sampel, ya. Kalau homogenitas, ya. Nah, kalau memang kira-kira populasinya kurang lebih sama, misalnya gitu ya, ngapain kita ambil semuanya, gitu ya? Kita ambil aja sebagian saja, ya. Karena kalau memang dianggap homogen atau banyak kesamaan, ya, oh rata-rata orangnya ini misalnya tinggal di sini orangnya sama nih, ya. Ya udah, ambil aja sebagian, nggak usah ambil semuanya, ya. Karena dianggap ya udah sebagian aja dianggap sudah terwakili. Kemudian menghemat biaya dan waktu, tentu, ya. Hemat biaya juga waktu. Kemudian ketelitian, ya. Nah, kalau kita ngambil seluruh populasi, kalau terlalu banyak gitu ya, misalnya dana kita terbatas, ya, atau waktu kita terbatas, sehingga kita kadang terburu-buru ingin dapat banyak sampel dalam satu kali penarikan data, gitu ya. Dalam satu penarikan data pengennya dapat banyak, ngambil data dari beberapa sampel karena banyak, gitu ya, sehingga jadi kita tidak teliti, ya, sehingga itu adalah menjadi alasan mereka sampel. Yang kelima adalah ada, nah, hal yang kedua ada systematic random sampling, ya. Pada systematic random sampling, ya, yang terpilih secara acak itu hanya unsur pertamanya aja. Selanjutnya kita ambil secara tersistematis. Kayak gimana nih? Sebelum kayak saya contohin, caranya bagaimana sih? Caranya pertama harus ada syaratnya apa aja sih? Pertama, tersedia rangka sampling. Kedua, populasi yang punya pola beraturan, ya. Ketiga, nomor urut pasien atau audiens atau responden, ya, ada nomor urutnya. Keempat, populasinya sedikit homogen, ya. Contohnya gimana? Misalnya kita ada populasi penelitian kita misalnya 500 orang. Terus kita menghitung besar sampel minimal ada 20 orang didapatkan. Nah, gimana terus caranya?
Maka caranya kita buat 25/500 atau kita kecilkan menjadi 1/20. Nah, maka dari 1 sampai 500 tadi kita lakukan pengocokan pakai simple random sampling. Ketika dapat, ya maka tadi dapat misalnya angka 5 begitu ya. Maka tadi karena itu adalah tadi butuhnya 20 orang dari 500, maka 1/20 jadi 20 ya. Jadi 5 ditambah 20 ya. Sampel pertama urutan nomor 5, sampel berikutnya, sampel yang kedua adalah urutan 5 ditambah 20 yaitu 25. Terus tambah lagi 20 lagi, berarti 45. Tambah lagi 20. Nah, itu secara sistematis ya dia pemilihnya ya. Oke. Kemudian ada lagi namanya stratified random sampling. Ya. Nah, stratified random sampling kita biasanya membagi dalam tingkatan-tingkatan. Contohnya kita membagi tingkatannya itu apakah secara pendidikan, secara ekonomi gitu ya. Nah, itu kita tekniknya begitu ya. Tetap nanti di ujungnya apakah kita menggunakan 2 sampel di atas tadi ya, apakah kita mau sistematik atau mau simple random sampling. Tapi sebelum kita melakukan pengundian gitu ya, kita bikin stratifikasi dulu. Ya, kita bikin stratifikasi dulu. Jadi kita stratifikasi dulu nih berdasarkan pendidikan misalnya gitu ya. Pendidikannya tinggi, menengah, dasar misalnya gitu ya. Nah, itu kita stratifikasi, oh yang menengah sekian, yang tinggi sekian, yang dasar sekian. Nah, baru kita lakukan pengocokan setelah itu. Ya, di dalam kelompok per kelompok tadi. Gitu ya. Nah, dan dia harus ya di sini ya, unsur populasi dalam perstrata tadi, misalnya dasar, rendah, bukan dasar rendah. Pendidikan misalnya dasar, pendidikan dasar, menengah atau tinggi gitu ya. Nah, kita buat dalam setiap dasar ya, dasar betul-betul dasar ya, artinya dia homogen. Artinya sekolah dasar misalnya SD di negara kita yang misalnya SD elementary itu SD misalnya SD semua, nggak boleh lebih dari nggak boleh ada yang SMP gitu ya, nggak boleh. Atau yang menengah semua, atau yang tinggi semua gitu ya. Jangan ada overlapping di situ ya. Sampelnya itu masuk ke dalam pengkategorian yang salah. Kemudian dalam strata homogen, tapi antar strata harus heterogen. Ada selisih, gitu ya, jelas selisihnya. Kemudian diambil secara proporsional, ingat diambil secara proporsional. Ya, kemudian ya misalnya tadi ada butuhnya 100, gitu ya. Terus sampelnya itu misalnya ada 1000 ya per kelasnya, gitu ya. Maka misalnya kalau di dasar misalnya ada 500 orang, kemudian di menengah itu ada 300 orang, terus yang di itu 200 orang, ya yang tinggi 200 orang, ketika kita ngambil sampel butuhnya 100, maka harus proporsional. Ya jangan misalnya dibagi, oke, berarti kita bagi 3 aja deh, sekitar 33 ya, 34 yang di akhir misalnya ujungnya. Enggak, itu nggak proporsional. Tapi kita harus proporsional gimana? Tadi 100 ya, 1000 dibagi 100. Ya, kemudian kita lihat, oh 1000 dibagi 100 berarti 10. Ya, jadi kebutuhannya berapa nih? Oh, di sini ada 500, berarti 5 dikali 10. Jadi yang kebutuhan yang dasar itu 50, kemudian yang menengah itu tadi 300 menjadi 30, kemudian yang atas itu ya yang tinggi, perguruan tinggi itu dia butuhnya menjadi 20 saja gitu. Hanya 200 gitu ya. Nah, kalau ada lagi namanya cluster sampling. Kalau cluster sampling ya, dia memasukkannya dalam cluster gugus, dalam cluster-cluster biasanya pengolahan, analisis dan interpretasi. Ya. Jadi systematic error ini kita bisa kontrol mulai dari tahap apa nih perencanaan. Ya. Kita tentuin dulu tahap perencanaan, contohnya apa? Kita masukkan kriteria inklusi eksklusinya. Nah, ini tahap perencanaan nih waktu proposal. Ya, proposal penelitian, kita tentuin itu tahap perencanaan tuh. Ininya bisa kita kontrol. Lalu apa nih tahap pelaksanaan misalnya gitu ya? Ya kita pilih misalnya tahap pelaksanaan itu pemilihannya itu harus tepat sesuai dengan kriteria inklusi eksklusi. Ya, jangan kita paksain. Oh, ini kok nggak masuk ya kriteria inklusi eksklusi saya, nggak apa-apa deh, tarik aja nih, ambil. Nah itu nggak bisa. Ya. Lalu dalam tahap pengolahan, ya pengolahan misalnya apa? Misalnya gini, waktu kita dapat data
terus kita sudah dapat data, terus datanya tidak lengkap. Nah, tidak lengkap, terus kita tambah-tambahin, isi aja lah, nggak bisa. Ya, harusnya kita minta kontaknya dong, kontak respondennya, gitu ya. Kita pakai kuesioner, terus tidak lengkap, karena tidak lengkap gitu ya, kita isiin aja deh, gitu ya. Itu tidak bisa, itu tidak boleh, gitu ya. Kemudian dalam tahap analisis, ya, analisisnya salah, pakai uji statistik apa? Nah, itu juga salah, tidak bisa. Kemudian pada saat interpretasi, nah, misalnya kita tidak mampu untuk membacanya gitu ya. Misalnya di tulisannya itu adalah karena yang suka terlupa misalnya hasilnya misalnya 0,006 gitu ya, dianggap oh ini tidak signifikan nih, padahal alfanya adalah 0,05. Padahal 0,006 berarti lebih kecil daripada 0,005 harusnya. Lebih kecil daripada 0,05. Artinya signifikan. Tapi karena kita salah membacanya, interpretasinya gitu ya, sehingga kita bikin kesimpulannya salah. Gitu ya, teman-teman sekalian, terkait tentang populasi dan sampel, tentang teknik pengambilan sampel. Nah, itu baik teman-teman sekalian, silakan bila ada yang ingin bertanya, teman-teman mahasiswa. Ya, saya berharap teman-teman sekalian aktif gitu ya, karena ini menjadi sarana evaluasi saya. Ya, apakah tadi penyampaian dari materinya sudah baik atau belum gitu ya, apakah sudah dimengerti atau belum, karena ini penting sekali dalam statistik untuk mempelajari ini, karena ada kaitannya nanti dengan kalian semester berikutnya mengenai metodologi penelitian ya, terkait dengan penelitian dan pengambilan skripsi begitu. Baik teman-teman, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari sini ya. Febriana, Bapak, saya mau bertanya, rumus untuk menghitung besar sampel yang baik dan benar itu apa ya Pak rumusnya? Besar sampel yang baik pakai rumus apa ya? Biasanya kita pakai yang standarnya WHO. Ya, WHO itu kita pakainya nanti di metode penelitian yang diajarkan rumusnya. Itu pakai namanya rumus pakai rumus Lemshow. Lemshow itu bikin beberapa rumus gitu ya, Luangga dan Lemshow itu bikin beberapa rumus. Nah, itu disesuaikan nanti ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kita butuh buat estimasi rumusnya ini. Kalau kita butuhnya misalnya judulnya hubungan gitu ya, pakai rumusnya ini. Uji hipotesis beda dua proporsi itu pakai. Nanti ada nilai P1, P2 gitu ya, NP, nah itu kita cari gitu ya. Dan sekarang udah ada aplikasinya. Ya, udah ada aplikasinya. Kita tinggal masukin aja nanti nilai P1, P2-nya, terus besar alfanya berapa. Nanti kalau sudah ketemu sudah masukkannya itu tinggal di enter gitu, terus dihitung rasionya atau perbandingannya, nanti muncul hasilnya. Ya, kalau pakai rumus Lovin bisa nggak? Rumus Lovin itu ada rumus, setahu saya itu adalah rumus turunan dari rumus Lemshow, tapi dengan syarat dia harus punya sampling frame dan harus dilakukan secara harus dilakukan secara probability sampling atau dilakukan secara random gitu. Oke, lagi mau bertanya boleh, tadi tentang hitung besar sampel, ada lagi mau tanya? Putri Yuniarsi mungkin mau tanya? Mutia, silakan, boleh bertanya, dipersilakan. Ya baik, terima kasih Pak, sama-sama. Ayo, teman-teman. Salsa mau bertanya? Oke ya, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, nanti teman-teman sekalian bisa cek ya, nanti ada beberapa soal tugas buat latihan di rumah, di LMS-nya, silakan cek, terus nanti ada waktu pengumpulan tugasnya, kurang lebih selama 1 minggu maksimal. Saya harapkan nanti teman-teman sekalian tidak
mencontek, lakukan percaya diri saja mengisi soal-soal yang diberikan. Saya rasa itu ya untuk pertemuan kita pada kali ini. Tapi saya ingin saya ingin melakukan membuat kesimpulan, membuat kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Ya, jadi hari ini kita ngomongin tentang sampling atau teknik pengambilan sampel. Gitu ya, teknik pengambilan sampel. Tadi kita harus tahu dulu apa itu populasi, apa itu sampel, gitu ya. Kenapa sih kita ngambil sampel? Karena tadi ada syarat-syarat. Karena misalnya populasinya terlalu besar, kemudian hemat biaya dan waktu, gitu ya. Ada objek yang harus destruktif atau harus dihilangkan, gitu ya. Kemudian juga tadi kita belajar juga tentang teknik sampling. Ya, ada yang probability sama non probability. Probability tadi ada, misalnya ada simple random sampling, systematic random sampling, ada cluster sampling, ada stratified random sampling, ada juga tadi multistage random sampling. Kemudian ada juga tadi tentang non probability. Non probability itu ada yang ada yang apa namanya? Ada purposive sampling, ada accidental sampling, dan juga ada quota sampling. Ya, terus tadi juga tentang bias atau error dalam penelitian. Ada yang disebut dengan random sampling, yaitu bias atau random atau kesalahan yang tidak bisa dikontrol oleh peneliti. Lalu ada lagi nanti yang terakhir tadi adalah tentang systematic random sampling. Systematic error ya. Tadi ada random error, ada yang lagi tadi systematic error. Systematic error itu adalah error yang bisa disebabkan oleh peneliti yang kurang kontrol ya, mulai dari tahap perencanaan, pengambilan data, pengumpulan data gitu ya, sampai dengan analisis dan juga interpretasi. Saya rasa itu dari saya presentasi pada hari ini mengenai teknik pengambilan sampel. Sekian dari saya, tapi sebelum saya akhiri, kita tadi mulai dengan doa, kita juga akhiri juga dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, kita bisa aplikasikan, dan semoga semangat juga teman-teman sekalian untuk memberikan tugas dan juga ujian. Saya rasa itu untuk hari ini. Mari sama-sama berdoa dimulai. Baik, sudah selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Baik, itu tadi adalah cuplikan cara saya mengajar kepada para mahasiswa saya secara online atau daring. Akhirnya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam sukses selalu.